Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Layana pada malam hari ini menjumpai Anda dalam sebuah program yang penuh dengan informasi dan juga solusi tentang kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Nah pemirsa, pastikan Anda kali ini dalam keadaan yang prima dan juga sehat. Karena pada malam hari ini kita akan memperbincangkan tema yang sangat menarik tentu saja, yaitu mengenai pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi. Tentu saja bersama seorang narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Odi Anggani. Nah sebelumnya saya akan mengingatkan pemirsa bahwa pemirsa bisa saja bergabung dan berbincang-bincang dengan kami di telepon interaktif di 0274 4531 900, atau mungkin pemirsa bisa saja menyaksikan live streaming kami di aditv.co.id. Ya, selamat malam Dokter Odi. Tadi sudah saya sampaikan pemirsa harus semangat nih karena yang ada pada malam hari ini, dokter kita hari ini terlihat sangat riang begitu ya dokter ya, dan segar siap untuk berbincang-bincang mengenai pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi. Bagaimana dokter semangat untuk membicarakan materi pada malam hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Ya mungkin kita sedikit pemanasan dulu ya dokter. Kita mungkin sedikit membicarakan tentang sebenarnya kanker serviks itu apa begitu. Mungkin ada dari pemirsa yang belum begitu paham mengenai kanker serviks. Dari asal katanya sendiri ya, untuk kanker serviks sendiri kan kita membagi dua, berarti kanker dan serviks. Untuk kanker sendiri berarti ada suatu keganasan. Keganasan di sini yang dimaksud berarti adalah untuk sel-sel normal ini berubah menjadi ganas, yang harusnya dia membantu kita untuk fungsional kita, tapi dia justru menjadi ganas dan menyerang sel-sel tubuh kita yang normal lainnya. Jadi nggak cuma di bagian tertentu dari area yang menjadi ganas, tapi dia juga bisa menginvasi atau menyebar ke seluruh tubuh. Itulah yang karakteristik dari kanker. Untuk serviksnya sendiri dia berarti adalah leher rahim. Leher rahim di sini berarti adalah bagian organ di bawah dari rahim itu sendiri. Jadi untuk kanker serviks berarti ada perubahan keganasan dari leher rahim yang dia bisa menyebar sampai seluruh tubuh dan sifatnya fatal. Baik, jadi kalau serviks itu leher rahim begitu ya dokter, kan mungkin sedikit banyak pemirsa mungkin kurang mengetahui bahwa serviks itu apakah rahim ataukah mungkin leher rahim begitu ya. Ternyata serviks itu adalah leher rahim, jadi itu bagian dari rahim begitu ya dokter ya. Dan perbedaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan perbedaan kanker dengan tumor dokter. Definisi tumor sendiri kan sebenarnya dia adalah sebuah, kalau kita sebut adalah massa ya, massa atau mungkin lebih gampangnya kita sebutnya benjolan mungkin ya, tapi nggak harus nanti bentuknya sebuah benjolan ya, tapi yang namanya tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak artinya berarti dia sifatnya biasanya lokal dan biasanya tidak berbahaya, tapi kadang sangat mengganggu karena masalah mungkin kosmetik, misal ada benjolan di muka atau benjolan di bagian tubuh lainnya. Tapi sedangkan untuk tumor yang ganas itu berarti definisinya adalah kanker itu sendiri. Berarti kanker serviks itu tumor ganas yang mengenai pada leher rahim. Gitu, ya. Ini dokter, informasi yang saya peroleh berdasarkan riset kesehatan dasar di tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia itu sebesar 1,4 per 1000 penduduk, dan Yogyakarta menempati urutan teratas begitu ya dokter ya. Dan disebutkan di sini bahwa kanker payudara dan juga kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang tertinggi pada pasien rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Bagaimana dokter tanggapannya? Itu yang sungguh sebenarnya agak mengecewakan adalah kenapa Jogja yang paling tinggi itu ya. Padahal kita tahu sebenarnya angka cakupan vaksinasi imunisasi di Jogja, bukan yang HPV ya, untuk yang imunisasi yang lain, Jogja itu menempati urutan paling atas untuk program imunisasi. Misal polio, Jogja ini paling atas. Jadi untuk eradikasi polio, Jogja ini menjadi sukses dan menjadi program percontohan. Misal di tempat lain masih ada polio yang tetes oral, tetes mulut, di Jogja sudah nggak ada, semua sudah bentuk suntik karena memang sudah nggak ada kasusnya sama sekali di Jogja. Satupun sudah tidak ada begitu ya. Dan apalagi untuk kanker serviks ternyata untuk kasus kanker di Jogja hampir 3 kali dari atau 4 kali kasus di rata-rata di seluruh Indonesia. Cukup tinggi. Dan 12,8%-nya atau 12%-nya itu adalah karena kanker serviks. Jadi kalau bisa kita bayangkan di antara 3.000 orang ada 1 orang yang
terkena kanker serviks. Jadi bayangkan misal kita sedang berkumpul acara besar ada 3.000 orang, pasti ada salah satu yang terkena kanker serviks. Di Yogyakarta. Cukup tinggi sekali, padahal kalau menurut informasi yang saya dapatkan ini bahwa kanker serviks itu bisa dicegah begitu ya dokter ya? Iya. Bisa dicegah menggunakan vaksin HPV. Ya, bisa dijelaskan dokter, itu vaksin yang seperti apa vaksin HPV? Ya, ini yang belum masih jarang untuk didiskusikan apa ya, vaksin HPV. Kadang mindset untuk vaksin itu kan adalah biasanya untuk infeksi, mencegah infeksi karena kita memberikan antigen dilawan dengan antibodi dari tubuh kita sendiri. Antigen tapi itu maksudnya sesuatu yang dari luar, dari luar gitu. Kemudian kalau antibodi itu ada sistem pertahanan tubuh untuk kita melawan, sendiri gitu, ya. Nah, berdasarkan data, berdasarkan penelitian yang sudah lama, ternyata diketahui bahwa kejadian kanker serviks ini 99% diakibatkan oleh infeksi human papilloma virus ini. Oh, virus human papilloma. Jadi dengan anggapan seperti itu mulai dilakukan riset untuk menciptakan vaksin untuk mencegah infeksi HPV ini. Dan terutama untuk strain-strain tertentu atau jenis-jenis tertentu dari virus human papilloma ini, karena HPV ini strainnya cukup banyak sekali. Tapi ternyata setelah dilakukan analisa, ternyata hampir 70% kejadian kanker serviks ini karena cuma dari 2 strain 16 sama 18. Baik, jadi virus HPV sendiri, human papilloma virus sendiri itu punya banyak strain begitu ya? Yang 70%-nya itu strain 18 dan juga 16 yang sering mengenai pada kasus kanker serviks begitu. Ya, mungkin pemirsa kami masih menunggu telepon interaktif dari pemirsa di 02744531 untuk bergabung berbincang bersama kami membicarakan mengenai pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi. Ya, kita kembali berbincang lagi tentang kanker serviks dan juga vaksinasinya begitu ya dokter. Tadi disebutkan bahwa itu bisa dicegah dengan sebuah vaksin HPV. Nah, disebutkan tadi ada banyak jenis vaksin, jenis strain dari virus. Tapi kalau vaksinnya itu sudah ada berapa macam dokter yang ditemukan untuk mencegah virus? Untuk di Indonesia sendiri vaksin yang beredar baru dua jenis ya. Jadi HPV 2 dan HPV 4. HPV 2 ini maksudnya dia dalam satu vaksin ada 2 strain 16 dan 18 tadi. Yang bisa dicegah. Ya, jadi 70% penyebab kanker serviks dari HPV ini dicegah dengan vaksin HPV 2 ini. Sedangkan yang satunya kita ada vaksin HPV 4. HPV 4 ini ada 2 tambahan strain, di mana 2 strain tambahan ini bukan untuk mencegah kanker serviks, tapi untuk mencegah kutil kelamin. Kutil kelamin di sini adalah suatu tumor jinak di area paling sering di area kelamin, baik itu wanita atau laki-laki. Berarti ada jenis virus human papilloma ini yang mengakibatkan, tidak hanya beresiko mengakibatkan kanker tetapi juga kutil kelamin gitu ya. Mungkin yang tadi disebutkan strain 6 dan juga 11. Mungkin lebih sering kita menyebutnya sebagai jengger ayam ya kalau mungkin mungkin pemirsa lebih ini aware tentang itu. Nah, dokter, sebenarnya kalau virus maksud saya vaksin HPV ini lebih baik digunakan saat kapan dokter, atau diberikan saat kapan? Untuk vaksin HPV ini sebenarnya paling optimal itu usia 11 sampai 12 tahun. Itu sebenarnya. 11 sampai 12 ya, tahun. Itu kan berarti kalau kita kisaran anak SD kelas 5, kelas 6 itu justru yang paling optimal. Dulu dianggap usia ini karena rekomendasi dari luar negeri, karena mungkin usia 11-12 ini belum mulai aktif secara seksual, maksudnya belum ada seks bebas segala macam kalau di luar ya. Tapi ternyata kejadian bukan seperti itu. Jadi memang usia 11-12 ini memang respon antibodi dari anak memang yang paling tinggi di antara usia lainnya. Meskipun maksudnya imunitasnya bisa responnya paling bagus. Meskipun vaksin ini sebenarnya bisa diberikan sejak usia 9 tahun. Ya, tapi usia 11-12 ini yang paling optimal. Tapi sekali lagi, kalau seumpama lewat usia 12 tahun, vaksin ini masih tetap bisa diberikan. Dan masih tidak ada kata terlambat begitu ya, dan masih optimal apalagi sebelum mulai aktif secara seksual atau sebelum menikah. Ya, dan terpaksanya sudah aktif secara seksual pun vaksin ini masih bisa digunakan hingga usia 55 tahun. Ya, tapi itulah kembali lagi masalah efektivitas mungkin tidak sehebat usia 11-12. Ya, tadi disebutkan ini bisa digunakan untuk usia 11 sampai 12 tahun begitu. Itu putra putri atau hanya khusus putri saja dokter yang menerima vaksin ini?
memang yang lebih ditekankan untuk wanita karena dasar awal untuk penciptaan vaksin ini sendiri adalah untuk mencegah kanker serviks. Nah, tapi dalam perjalanannya memang vaksin ini bisa digunakan untuk baik wanita atau laki-laki. Untuk laki-laki sendiri dia memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah untuk mencegah dari laki-laki ini untuk menularkan kepada pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diharapkan vaksin ini juga mampu mencegah kanker anus dan kanker penis. Jadi memang HPV ini tidak semata-mata menyebabkan kanker serviks, tapi juga kanker anus dan kanker serviks. Tapi prevalensinya tidak sebesar penyebab dari kanker serviks. Baik, jadi sebenarnya virus human papilloma sendiri ini bisa menular ke laki-laki begitu ya dokter ya? Ya, jadi tidak hanya perempuan yang terkena virus human papilloma ini, tapi juga laki-laki pun bisa terkena. Dan dampaknya tadi apa dokter? Mohon maaf, yang virus tersebut bisa mengakibatkan kanker anus. Virus ini kanker anus itu sekitar 20% penyebab kanker anus dari kanker penis dan kanker anus dari laki-laki ini diakibatkan oleh infeksi human papilloma virus ini juga. Tapi sifatnya kalau yang tumor jinak ada, yang tumor ganas ada juga, jadi sama-sama. Tapi memang yang lebih tekanan untuk yang tumor jinaknya, kutil kelaminnya. Baik ya dokter, nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai vaksin ini. Tetapi pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Menyapa.